Hai gengs, balik lagi di Fin Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik? Kayaknya seru ya kalau kita sesekali bahas tim-tim lain yang main di V-League selain Red Sparks. Jadi channel ini biar lebih luas aja gitu, gak hanya melulu tentang yang itu-itu aja. Dan sebenarnya kalau kita sangkut pautkan dengan Red Sparks, kira-kira tim mana sih yang akan menjadi rivalnya Red Sparks? Dan menurut Mimin ya, tim yang paling deket itu adalah GS Caltex. Loh bang, kenapa kok nggak Pink Spiders atau Hyundai Hillstead aja sih? Kok malah GS Caltex? Nah, sebelum kita lebih jauh ke pembahasannya, Markimul dulu aja deh. Markimul, mari kita mulai. Terhitung hanya tinggal bulan depan aja nih kompetisi regular V-League bergulir untuk musim 2024-2025, yang mana tentu secara persaingan masih sangat abu-abu juga. Apakah Hyundai Hillstead di musim ini masih akan merajai kompetisi atau justru Pink Spiders yang akan menyalipnya? Atau jangan-jangan malah Daejeon Jongkwanjang yang akan melenggang ke babak final dan memenangkan kompetisi? Tentu masih sangat terbuka lebar untuk semua tim. Bisa jadi loh, malah AI Papers yang akan menjadi tim kuda hitam dengan pelatih baru mereka. Menarik banget sih untuk dinanti ya. Nah, tapi kali ini kita akan membahas satu tim yang menurut Mimin tuh bisa menjadi rival dari Red Sparks Jongkwanjang. Dan tim itu adalah GS Caltex. Yang mana pada musim kemarin aja GS Caltex dan Red Sparks sendiri saling memperebutkan posisi ketiga untuk bisa tampil di babak playoff atau babak musim semi. Tapi seperti yang kita tahu-tahu aja nih bahwa pada akhirnya ya GS Caltex harus puas tergeser ke posisi 4 setelah menelan kekalahan dari Mbak Megawati dan kawan-kawan. Dan pastinya tentu aja ya para staf serta ofisial GS Caltex melakukan persiapan dan perombakan yang cukup berani di batang tubuh tim ini. Bisa dikatakan musim 2024-2025 ini mereka melakukan sejumlah perubahan besar termasuk pergantian pelatih Cha Sang-hyun yang udah sejak musim 2016-2017 menukangi GS Caltex. Tentu hal ini bukan karena pelatih Cha tanpa prestasi sama sekali ya. Beliau pernah membawa GS Caltex menjuarai V-League pada musim 2020-2021 serta telah mengantarkan GS Caltex menjuarai KOFO Cup sebanyak 4 kali selama masa kepemimpinannya. Jadi bisa dibilang pelatih Cha ini bukan pelatih yang gemen-gemen. Bahkan kalau kita melihat pelatih Cha ya, vibes-nya tuh GS Caltex banget gitu saking lamanya dia melatih GS Caltex. Tapi entah apa alasannya beliau mengundurkan diri dari kursi kepelatihan GS Caltex. Mungkin di sini ada yang tahu alasannya, boleh komen aja di bawah kasih tahu Mimin. Sementara itu kursi kepelatihan GS Caltex saat ini telah diisi oleh Lee Yong-taek yang dulu juga pernah menukangi KGC di musim kalau nggak salah 2020 sampai musim 2022. Setelah musim sebelumnya pernah menjadi asisten pelatih di KGC juga. Gak hanya itu, di belakangnya Yong-taek nih dia mendapatkan support dari pelatih Abo Kiyoshi yang sebelumnya menjadi asisten pelatih di tim putra yakni OK Saving Banks dan bahkan mengantar OK Saving Bank melejit ke babak playoff. Nah, pengalaman asisten pelatih asal Jepang ini juga tidak main-main gengs di pervolian putri. Dan beliau ini pernah selama 4 musim menangani tim asal Jepang Victorina Himeji serta beberapa kali melatih tim nasional putri Jepang di kelompok usia. Sehingga bisa dipastikan ya duet kedua pelatih hebat ini akan membuat GS Caltex semakin mengerikan aja sih di musim ini. Terlebih masih ada sosok Gisela Silva yang akan menjadi tonggak serangan tim, ditambah mereka kedatangan satu pemain baru asal Australia yakni Stephanie Wheeler yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Kang So-hui yang udah kita bahas kemarin. Nah, duet mereka ini juga sangat diharapkan bisa memunculkan gebrakan besar untuk serangan GS Caltex yang musim lalu hanya bertumpu pada Silva aja. Tentunya duet maut yang sering disebut duet monster ini akan menjadi rival menakutkan bagi pertahanan Red Sparks. Jadi Mbak Nohran, Hoyong sama Park Eun-jin juga harus siap-siap sedia nih untuk menahan setiap gempuran serangan dari duet ini. Dan kalau kalian sadari tinggi dari si Stephanie ini lebih dari 190 cm bro. Tepatnya 195 cm yang kemungkinan besar di momen-momen tertentu bisa menjadi blocker yang sangat menakutkan. Eits, tapi Jongkwanjang juga punya Mbak Fanya yang tingginya mencapai 198 cm. Jadi ya bisalah diadu nanti.
Di musim kemarin aja nih, Silva menempati ranking teratas untuk urusan attack success rate. Sementara Megawati Hangestri menempati posisi keempat. Mau gak mau kita ya harus mengakui lah kehebatan si Silva ini, gengs. Ya kita udah nonton sendirilah musim kemarin kayak gimana dia mainnya. Sayangnya memang ya di musim kemarin tenaga Silva tuh terlalu diforsir, seolah setiap serangan diserahkan ke Silva. Sehingga ya kemampuannya yang harusnya bisa 100% malah menjadi 70% karena sering kelelahan. Jadi bukan tidak mungkin belajar dari musim lalu nih, Silva akan semakin bagus hingga akan menjadi penyerang mematikan yang ditakuti setiap tim. Nah sekarang Mimin mau sampaikan alasannya nih kenapa kok GS Caltex yang menurut Mimin menjadi rival Mega CS, bukan Pink Spiders atau Hide Hill State. Sebenarnya alasannya simple aja sih. Secara peta kekuatan dan efisiensi, GS Caltex dan Red Sparks hampir sama dan setara. Kedalaman tim juga tidak jauh berbeda, dan kalau disandingkan sama Pink Spiders atau Hide Hill State, jujur ya, jujur-jujuran aja nih ya, secara komposisi Red Sparks dan GS masih agak kalah sama kedua tim tersebut. Acuan Mimin adalah penampilan musim lalu ya. Jadi untuk musim depan kita baru bisa dapat gambarannya di Piala Kovo besok. Itu pun juga masih gambaran kecilnya aja. But bukan berarti Pink Spiders atau Hide Hill State tidak bisa ditaklukkan sama sekali. Ya bisa, tapi butuh ekstra usaha dan keberuntungan yang lebih. Siapa yang mental juaranya paling kuat, dia yang akan menang. Siapa yang memiliki ekstra tenaga dan motivasi, mereka yang akan menjadi juara. Sehingga berkali-kali Mimin katakan, beri dukungan yang wajar dan membangun ya. Menghujat boleh asal membangun, sesuai konteks dan juga teknis. Jangan jadi kayak bapak-bapak tua komplek yang nyebelin aja gitu, yang selalu berusaha menyelesaikan masalah atau mengkritik tanpa konklusi. Aduh, jangan ya dek ya. Bisa Mimin bilang musim ini akan menjadi musim yang sangat-sangat seru. Jadi akan sangat sayang untuk pecinta voli melewatkan setiap pertandingannya. Jadi makin gak sabar. Yaudah gengs, mungkin segitu dulu aja dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Feel free ya buat yang mau mengkritik channel ini. Mimin sangat-sangat terbuka demi kemajuan channel ini di masa depan. Dan sekarang Mimin rasa di beberapa komentar juga udah ada yang mulai mengkritik. Wah Mimin ngebosenin, konten macam apa ini, cuma pendapat doang, konten gak berbobot. Udah sering ya, karena itu Mimin jadi lebih bisa mengoreksi lagi. Dan semoga kedepannya channel ini lebih bisa memberikan kalian hiburan dan juga edukasi yang valid ya. But anyway, thank you semuanya seperti biasa, dan jangan lupa subscribe serta bunyi lonceng notifikasinya. See you in the next video and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I